Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Safwan Iman Ramadhani, NIM 2283210010, jurusan Pendidikan Vokasional Teknik Elektro di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Diizinkan saya untuk menyampaikan sedikitnya materi yang akan dipaparkan nama saya sendiri tentang pendidikan teknologi kejuruan. Pendidikan kejuruan sebagai penggerak ekonomi. Nah, yang dimana peran SMK sebagai penggerak ekonomi masyarakat, ekonomi ASEAN atau MEA yang berpotensi mendorong terjadinya persaingan kompetitif baik dalam sumber daya manusia, pengelolaan ekonomi, pemanfaatan teknologi, dan industri. MEA juga membuka peluang dan harapan yang lebih menantang, memaksa kita bekerja keras agar mampu mengambil peran dalam persaingan, menyiapkan sumber daya manusia yang tangguh dan dapat bersaing menjadi kewajiban utama bagi dunia pendidikan, khususnya SMK yang akan menjawab tantangan penggerak ekonomi. Mengapa fokus bidiknya setuju pada ekonomi? Ya, dikarenakan tujuan untuk menggerakkan UMKM supaya dapat meningkat kualitas produksi yang dikelolanya agar mampu berbicara di panggung internasional. Persyaratan utama yang harus dilakukan adalah penguat ekonomi dan penguasaan strategi kearifan lokal sebagai bagian tak terpisahkan dari ekonomi dan kearifan global. Pendidikan kejuruan memiliki peran yang penting sebagai penggerak ekonomi suatu negara. Ada beberapa yang mengenai bagaimana pendidikan kejuruan berperan sebagai penggerak ekonomi. Yang pertama, penyedia keterampilan kerja. Pendidikan kejuruan membekali individu dengan keterampilan praktis dan pengetahuan yang diperlukan untuk terjun ke dunia kerja melalui pelatihan yang berfokus pada keterampilan tertentu seperti keahlian teknis, manajemen, atau keterampilan kerja umum. Pendidikan kejuruan mempersiapkan individu untuk memasuki pasar kerja dengan kompetensi yang relevan. Tenaga kerja yang terampil dan terlatih ini berkontribusi pada peningkatan produktivitas dan kualitas dalam sektor industri yang pada gilirannya mendorong pertumbuhan ekonomi. 2. Kebutuhan tenaga kerja. Pendidikan kejuruan yang responsif terhadap kebutuhan industri membantu memenuhi permintaan tenaga kerja dalam sektor-sektor yang kritis. Melalui kerjasama yang erat antara lembaga pendidikan kejuruan dan industri, program-program pendidikan dapat dirancang untuk mencerminkan perkembangan terkini dalam industri, termasuk teknologi baru, tren pasar, dan permintaan tenaga kerja. Dengan menghasilkan lulusan yang siap kerja dan sesuai dengan kebutuhan industri. Pendidikan kejuruan membantu mengurangi kesenjangan antara penawaran dan permintaan tenaga kerja serta memperkuat berkelanjutan dan daya saing sektor industri. 3. Kewirausahaan. Pendidikan kejuruan dapat mendorong sikap kewirausahaan dan inovasi melalui program-program pendidikan yang mendorong kreativitas, pemecahan masalah, dan kemampuan berpikir kritis. Pendidikan kejuruan memberikan
siswa dengan landasan yang kuat untuk menjalankan usaha mereka sendiri. Dalam beberapa kasus, lembaga pendidikan kejuruan dapat menyediakan pelatihan khusus dalam manajemen bisnis, pengembangan produk, dan strategi pemasaran yang membantu siswa mengembangkan keterampilan kewirausahaan yang diperlukan untuk memulai dan mengelola bisnis mereka sendiri. Dengan demikian, pendidikan kejuruan berperan dalam mendorong pertumbuhan sektor usaha kecil dan menengah yang merupakan pendorong utama ekonomi. 4. Pengembangan industri. Pendidikan kejuruan dapat berkontribusi pada pengembangan industri melalui kolaborasi antara institusi pendidikan dan sektor industri. Kemitraan antara lembaga pendidikan kejuruan dan industri memungkinkan transfer pengetahuan, riset dan pengembangan, serta inovasi yang memperkuat daya saing industri secara keseluruhan. Industri dapat berbagi informasi dan kebutuhan spesifikasi mereka dengan lembaga pendidikan yang pada gilirannya dapat mengarahkan perkembangan kurikulum, fasilitas, dan program pendidikan kejuruan. Di sini saya menemukan satu studi kasus yang dimana kolaborasi ekonomi sistem SMK dengan retail atau Bundes. Nah, di sini sekolah menengah kejuruan atau bisa dibilang SMK merupakan lembaga pendidikan formal Direktorat Pembinaan SMK yang menyiapkan lulusannya untuk membawa dengan bekal pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam bidang terampil bekerja yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri, serta diharapkan dapat berwirausaha. Hal ini tercantum dalam UU SPN Pasal 18 dan Pasal 15 yang mengatur pendidikan menengah kejuruan sejalan dengan rencana pembangunan jangka panjang Departemen Pendidikan Nasional tahun 2005 sampai 2025. SMK yang akan menjadi ikon dalam perkembangan dunia pendidikan menengah di negara kita. Kualitas lulusan SMK turut secara langsung merefleksikan kualitas tenaga kerja Indonesia. Oleh karena itu, kualitas tenaga kerja harus dibangun untuk meningkatkan keunggulan kompetitif SDM yang sungguh dalam menghadapi persaingan di era bebas ASEAN. Dalam hal ini, SMK sebagai pendidikan kejuruan harus menyiapkan peserta didik atau SDM yang memiliki kemampuan kerja sebagai tenaga kerja menengah sesuai dengan tuntutan dunia usaha dan dunia industri, sehingga dapat memberikan terobosan dalam dunia usaha dengan menerapkan kolaborasi dengan dunia usaha dan dunia industri. Contoh, SMK sebagai distributor untuk usaha retail, tidak hanya retail namun produksi juga, di mana SMK sebagai sarana atau wadah untuk menggerakkan ekonomi di perkotaan. Peran SMK dalam rangka membangun jaringan bisnis retail atau BUMDes kerjasama SMK dengan masyarakat berbasis Android. Fungsi Stokis sebagai media pembelajaran peserta didik sesuai dengan bidang keahlian. Stokis SMK telah berhasil menggandeng toko-toko kecil di masyarakat sehingga dapat menyetok barang dagangan yang diperlukan masyarakat. Stokis SMK memkan harga bersahabat untuk para pedagang. Manajemen bisnis dalam usaha ini juga sangat efisien dijalankan, mulai dengan penanggung jawab yang langsung dipegang oleh kepala sekolah, dimotori oleh kepala bidang bisnis center, dan dibantu oleh manajer dalam masing-masing lini.
Semua sentral stok barang sudah tercatat dalam sistem komputer yang bisa dipantau lewat Android. Praktik kewirausahaan ini dilakukan melalui kegiatan stokis antara grosir barang. Stokis SMK tidak hanya melayani masyarakat, tetapi juga sebagai sarana melatih peserta didik untuk belajar berwirausaha. Peserta didik diajari untuk bagaimana caranya memasarkan, menjual, dan membuat laporan keuangan. Jadi, peserta didik langsung terjun di lapangan dan peran guru sebagai pendamping salah satu kolaborasi ekonomi sistem yang dapat dilakukan oleh SMK dengan BUMDes Mandiri binaan SMK. Kolaborasi ekonomi sistem dengan BUMDes, SMK berperan sebagai distributor serta sebagai pengendali manajemen kontrol yang berbasis IT. BUMDes binaan SMK menggunakan sistem manajemen kontrol yang berbasis IT untuk kegiatan transaksi penjualan barang, penerimaan barang, dan stok of-name persediaan barang. Dan laporan keuangan dapat dilakukan menggunakan sistem secara online yang dapat dikontrol oleh manajemen SMK, yaitu bagian akunting. Segitu saja materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.